ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Bukannya sekarang anak muda sekarang punya tren green life, mungkin save the energy, itu berarti hanya tataran omongan saja atau mungkin sudah diaplikasikan sih anak muda kita? Iya, kadang-kala orang bilang dia green, hidupnya itu green life karena naik sepeda tuh. Ya. Nah, di tempat saya di Sentul, setiap Sabtu Minggu penuh dengan sepeda. Tapi dibawa dengan mobil-mobil mewah tuh. Jadi artinya dia kotori dulu sepanjang Jagorawi itu asap karbon, baru dia naik sepeda tuh. Itu juga agak palsu sebetulnya. Kalau mau jujur ya naik sepeda aja dari Jakarta, lalu masuk jalan-jalan desa. Walaupun itu lama. Tapi kalau dia bawa mobil kan kemacetan di Sentul setiap Sabtu Minggu itu disebabkan oleh mobil yang berlebih, padahal mereka ingin nikmati udara bersih di Sentul. Jadi itu externalities dari yang kita sebut industri pariwisata dan kuliner. Kenapa orang punya pola tingkah laku seperti itu? Ataukah mungkin termakan tren, pengen eksis, pengen kelihatan pecinta lingkungan, pengen kelihatan suka bersepeda, tapi ternyata melupakan esensi ya Bang ya? Apa karena itu kan? Karena kebutuhan untuk update Instagram. Abang punya Instagram? Enggak. Ada, tapi itu bukan punya saya. Mungkin ada 20 pakai nama saya, tapi bukan akun saya. Itu akun, ya memang akun palsu sebetulnya. Ada yang dipakai buat berdagang. Satu waktu nama saya ada di Instagram, orang telepon saya. Rok, lu sekarang jualan obat kuat ya? Kenapa? Ternyata Instagram saya dipakai namanya buat jualan obat kuat itu. Dan followernya itu ada 500.000 tuh. Padahal bukan punya saya. Beli lagi. Kurang ajar. Mesti saya dapat bagian. Tapi salah nggak sih orang yang memposting itu dengan alasan bahwa aku cinta lingkungan, aku dukung lingkungan. Tapi ya posting itu nggak dilupakan jadi tujuan mereka juga. Tujuannya memamerkan bahwa dia cinta lingkungan. Ya. Kan memamerkan aja sebetulnya udah nggak cinta lingkungan. Karena dia paksa kita untuk datang ke tempat di mana dia pernah posting itu kan. Lalu kita sama-sama bawa mobil ke situ untuk pamer-pamer. Lalu kita produksi karbon di situ kan, karena CO2 tuh. Jadi konsekuensinya sebetulnya panjang. Karena kita ingin pamer, lalu kita lupa bahwa kita sebetulnya lagi bawa sampah ke tempat kita mengatakan cinta lingkungan. Okay. Kadang-kala orang anggap sampah itu kan yang kita buang dari rumah, bukan sampah yang kita bawa ke dalam rumah. Begitu kita dari supermarket masuk rumah, kita udah bawa sampah sebetulnya. Karena nanti kita udah beli berlebihan. Kulkasnya makin lama makin gede. Kenapa? Buat nyimpan makanan yang kadaluarsanya masih sebulan. Buat apa buat makanan yang nanti akan kadaluarsa kan? Jadi ngapain sebetulnya kan? Biarin aja di tempat lain. Nah itu yang saya ingin supaya milenial juga belajar bahwa lebih banyak makanan yang kita buang daripada yang kita simpan sebetulnya. Karena kadaluarsanya terlewati itu. Dan lebih banyak orang yang pergi tidur dengan perut kosong di Indonesia itu. Apa maksudnya? Kesenjangan. Jadi ada orang yang berlebih sehingga membuat lingkungan menderita karena harus buang sampah makanan macam-macam. Sementara ada orang yang kekurangan. Itu mesti dipikirkan oleh millennials karena kita ingin kesetaraan manusia dengan alam. Keramahan kita kan ditentukan oleh tingkat konsumsi kita. Kalau kita konsumsi berlebih artinya kita mengambil hak orang lain. Ini penting juga ya, empati dan simpati. Ya itu namanya empati itu. Tapi bagaimana kalau mungkin dibalikin lagi nih sama generasi muda sekarang? Boleh dong aku menikmati hidup. Boleh dong aku memperhatikan diriku sendiri. Aku makan apa yang aku makan. Aku beli apa yang aku mau selagi aku mampu. Salah nggak? Iya, tapi dia lagi bunuh diri sebetulnya kan. Karena kalau dia pamerkan itu pada semua orang lakukan pola itu, usia hidup dia berhenti mungkin ya di ujung milenialnya cancer udah dapat atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh udara kotor kan banyak terjadi. Karena itu sekarang di dunia orang nggak bicara lagi do you speak French, do you speak English, do you speak environmental ethics, do you speak feminism, gender equality. Kan itu new grammar, even a new kind of grammar di dalam global politics. Dan global politics itu akan diakses oleh millennials. Jadi millennials harus do you speak environmental ethics gitu. Oke, ngopi lagi nih Bang, biar nggak seret ini ya.
Kalau berbicara mengenai kopi nih ya, filosofi kopi ini Ya. apa sih? Hitam pekat menandakan apa ini Bang? Kehidupan kah? Kopi itu satu-satunya minuman yang kamu konsumsi terus tanpa membuat ketergantungan. Ya. Alkohol pasti ada ketergantungan. Kalau kopi enggak ya? Kopi enggak. Dan sangat aman, bagus buat jantung, dan buat memprovokasi imajinasi liar. Minum kopi lah. Kalau kekuasaan, bikin ketergantungan nggak? Kekuasaan selalu punya potensi untuk menjebak. Jadi Candu, bukan sekedar ketergantungan, tapi dijebak terus supaya akumulasi arogansi, akumulasi ya power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely. Jadi memang watak kekuasaan itu nggak ingin berhenti. Sama seperti kalau kita ketagihan alkohol atau narkotik kan. Tapi kopi nggak bikin kita ketagihan. Jadi kekuasaan itu mesti belajar dari kopi. Berarti itu dong yang menandakan bahwa elit politik setiap tahun pemilu mulai tuh bikin apa ya, pasukan untuk berkampanye, gimana caranya nih rakyat memilih aku gitu. Itu ya wajar ya, karena mereka ingin tetap masuk ke dalamnya, ingin tetap terlibat. Dia ingin terlibat dengan cara yang buruk. Padahal datang aja ke studio G24, gampang. Ayo maju ngobrol sama saya gitu ya. Iya, udah selesai kan. Orang lihat, oh ya ada pembicaraan tentang green economy. Iya. Ada kemungkinan bahwa green economy itu batal karena ada perang Ukraina dengan Rusia. Akibatnya negara-negara Eropa akan mengalami stagflasi karena harga energi naik. Itu artinya ekspor industri Jerman akan berhenti, dengan akibat perdagangan Indonesia dengan Eropa juga akan turun. Jadi efek itu kan efek berantai dari kerusakan ekologi kan. Jadi satu perang itu sebetulnya bukan antar dua negara, tapi melibatkan yang disebut global supply chain yang bakal terganggu. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini sebenarnya elit-elit politik kita udah punya belum sih? Ya mengenai ya green. Dangkal sekali itu, saya nggak dengar orang bicara tentang. Kenapa? Kemampuan untuk mengakses pengetahuan itu akhirnya menjadi terbatas karena mereka selalu ingin segera tahu elektabilitas gue berapa gitu kan. Jadi sebetulnya kalau dia bermutu, dia akan bilang elektabilitas saya tergantung pada argumen saya tentang isu-isu lingkungan misalnya tuh. Maka kita tanya elektabilitas Anda di bidang lingkungan berapa? Kan itu kan. Kalau elektabilitas di bidang korupsi ya pasti tinggi semua mereka tuh. Tapi nggak ada yang ngukur ya. Iya, nggak ada yang ngukur. Tokoh-tokoh politik mesti kita ajarin supaya betul-betul kalau dia kampanye dia mengerti apa yang dia ucapkan. Kalau dia bilang saya pro lingkungan, maka dia nggak akan menebang pohon itu. Dan pohonnya nggak mungkin ditebang ya pohon beringin karena terlalu kuat. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.